Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudahkan kita bisa bertemu di tempat ini. Dengan pertemuan yang nanti insyaallah kita bisa sama-sama mempelajari satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus MTM dan mungkin beberapa yang ikut di program saya. Saya tidak tahu, saya hanya tahu nama-namanya. Bahkan kalau di online itu saya sering tutup kamera supaya jadi fokus. Makanya diberitahukan ke saya, boleh tidak Ustaz dengan model seperti ini? Insya Allah bisa. Karena tujuan kita itu nanti untuk masuk ke tadabbur ini, surat An-Nas. Pasti semua kita hafal surat An-Nas, tapi sedikit dari kita yang memahami surat ini. Kalau ibu-ibu perhatikan perbedaan antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah, itu panjang ayat. Perhatikan juz 30, ayatnya itu pendek-pendek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Tapi bandingkan dengan surat Al-Baqarah yang turun di Madinah. Contohnya tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah itu dia pendek dibanding surat Madaniyah. Ini kan bisa jadi pertanyaan kita, apa maksud Allah dengan pesan ini? Dan di Al-Quran itu pasti punya alasan. Makanya sampai disebut mukjizat. Dan ternyata kalau kita perhatikan surat Makkiyah itu untuk memperkuat akidah. Makanya kenapa perintah ibadah, puasa, sholat, hukum waris, dan masih banyak hukum lagi nanti dibahas di Madaniyah. Karena kalau orang tidak kuat akidahnya, sulit sekali dia untuk melakukan ibadah itu. Untuk itu perkuat dulu iman. Makanya di dalam surat Al-Asr itu kan ilal ladzina amanu, iman dulu, wa amilus sholihat, baru amal. Makanya salah satu alasan kita mempelajari surat An-Nas ini, kita mencoba untuk menguatkan akidah kita. Kita mencoba untuk menguatkan iman kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi semangat dalam menjalankan amal soleh. Baik. Sebelum surat An-Nas itu ada surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu ada salah satu yang dimana kita minta dilindungi. Di dalam surat Al-Falaq itu kan kita diminta dilindungi dari kejahatan makhluk. Yang kedua kejahatan malam. Yang ketiga itu kejahatan tukang sihir. Dan yang keempat itu kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita baru pendahuluan dulu, kita baru pembukaan dulu, belum masuk di surat An-Nas. Allah menyebutkan tentang kedengkian. Tahu tidak tentang kedengkian ini? Dengki itu dosa pertama yang terjadi di langit dan di bumi, tapi dia kaitan dengan manusia. Jadi dosa pertama yang terjadi di langit dan di bumi, tapi dia memiliki kaitan dengan manusia. Apa dosa itu yang di langit? Kedengkian iblis terhadap manusia, atau kedengkian iblis terhadap Nabi Adam. Ini dosa pertama yang dikaitkan dengan manusia. Yang kedua, ada dosa pertama juga yang terjadi di bumi, yaitu kedengkian antara manusia dengan manusia.
Siapa itu? Anaknya Nabi Adam. Kedengkiannya Qabil kepada Habil. Tapi ini dosa yang dia masih ada kaitan dengan manusia. Karena ada dosa yang berdiri sendiri. Apa dosa yang berdiri sendiri? Dosa yang ada pada dirinya iblis. Dosa apa itu? Dosa sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Seringkali kita baca di Instagram itu, iblis saja dia sujud satu kali langsung dilemparkan ke dalam neraka. Sedangkan manusia berkali-kali tidak sujud kepada Allah. Itu sebenarnya beda. Lebih parah iblis. Parahnya di mana? Di dalam ayat ini menjadi kuncinya. Allah katakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk menyembah, sujud penghormatan kepada Adam. Apa reaksinya iblis? Aba wastakbara. Dia tidak mau dan dia itu sombong. Dikarenakan apa? Dia merasa lebih daripada Nabi Adam. Kemudian kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tahu makna kana? Karena di dalam ayat Al-Quran kalau lihat terjemahan itu seringkali tidak diterjemahkan kata kana wa kana minal kafirin. Tapi kata kana itu tahu tidak ibu-ibu ya? Kata kana itu menunjukkan kesombongan yang ada pada iblis itu sudah lama. Dan peristiwa Adam untuk mendohirkan apa yang selama ini disembunyikan oleh iblis yang tidak diketahui oleh para malaikat. Bayangkan kalau Allah tidak membuka tabirnya iblis, tiba-tiba iblis langsung dimasukkan ke dalam neraka. Kita akan berpikir, kok Allah langsung masukkan iblis ke dalam neraka? Makanya peristiwanya Adam itu hikmahnya diantaranya untuk mendohirkan apa yang selama ini disembunyikan oleh iblis dengan penyebutan wa kana minal kafirin. Itu yang ada di dalam ayat itu. Kemudian yang berikut perlu diperhatikan, saya tulis di sini, alhamdulillah ada dosa itu berantai. Dosa itu berantai Bapak Ibu, dosa itu berantai Ibu-ibu. Apa dosa yang ada pada iblis? Sombong. Dan sombong itu mengundang dosa yang lain, kedengkian. Apa dosa yang ada pada Qabil? Dengki terhadap saudaranya sendiri. Apa dosa yang dia lakukan setelahnya? Adalah pembunuhan terhadap saudaranya. Jadi dosa itu dia berantai. Artinya dosa itu pasti akan mengundang dosa-dosa yang lain. Makanya penting bagi kita ketika kita melakukan perbuatan dosa langsung putus rantai itu. Bagaimana cara memutusnya? Rasulullah sudah mengajarkan kita. Rasulullah itu dalam setiap harinya beristighfar sebanyak 70 kali ataupun 100 kali. Yang kemudian itu dimasukkan pada zikir pagi dan petang. Ya kan? Jadi harus diputus rantai dosa ini. Kalau tidak dia akan mengundang dosa yang lain. Contoh apa lagi dosa? Khamar mengundang dosa apa? Dalam beberapa kasus kita mendengar setelah orang khamar ada yang membunuh. Setelah orang khamar ada yang melakukan pemerkosaan. Dan masih banyak lagi. Pokoknya dosa itu kalau tidak diputus maka dia akan mengundang dosa yang lain. Nah, jadi saya akan sampaikan lagi, dosa itu harus diputus dengan cara istighfar. Dan perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir itu bukan dari orang yang melakukan dosa dan tidak melakukan dosa. Orang beriman itu juga melakukan dosa. Perbedaannya adalah orang beriman itu ketika mereka melakukan dosa, mereka itu segera untuk bertobat. Adapun iblis ataupun orang kafir, mereka ketika melakukan dosa, mereka akan mencari kambing hitam. Karena kamu ini, karena kamu ini. Dan mereka itu enggan ataupun menunda taubatnya. Dan itu ada contohnya.
Yang segera bertobat adalah Adam, dan yang mencari kambing hitam dari perbuatan dosanya itu adalah iblis. Ini baru permukaan, atau kita sedikit bahas tentang surat Al-Falaq. Enak kan? Belum masuk lebih dalam. Makanya insya Allah kita akan masuk di surat An-Nas ini. Kemudian hubungan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu dia berkaitan gangguan eksternal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Gangguan eksternal semuanya, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam, dari kejahatan tukang sihir, dan yang keempat itu dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Sedangkan surat An-Nas itu gangguan internal, min syarril waswasil khannas, yang membisikkan atau yang biasa membisikkan, setan yang membisikkan, alladzi waswisu fi sudurin nas, setan yang biasa membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi dibisikkan, nanti insyaallah akan dijelaskan sebentar insyaallah. Kemudian yang berikut, apa hubungan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas? Ada namanya musta'ad bihi, atau disebut dengan nama dan sifat Allah. Di dalam surat Al-Falaq hanya satu kali, Qul a'udzu birabbil falaq. Di dalam surat An-Nas itu sampai 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pernah bertanya tidak? Kenapa Al-Falaq hanya satu kali? Kenapa An-Nas itu sampai 3 kali? Pernah tidak bertanya seperti itu? Ternyata kejahatan yang berasal dari diri itu lebih berbahaya daripada kejahatan dari luar. Makanya kita memohon perlindungan itu sampai 3 kali kepada Allah. Nah sekarang kita akan rinci nih. Oh masih ada lagi. Dan kenapa penting kita mempelajari surat An-Nas ini? Penting untuk mempelajari surat An-Nas ini pertama karena kita ini makhluk lemah. Kita ini makhluk yang lemah, gampang tergoda. Untuk itu kita memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kenapa kita mempelajari surat An-Nas. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting untuk mempelajari surat An-Nas? Selain dari kita meminta kepada Allah, itu tujuannya juga untuk Allah menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita. Ada cara di mana kita itu berikhtiar. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita minta kepada Allah, setelah itu kemudian kita berikhtiar, minta tolong kepada orang lain. Tapi syarat minta tolong kepada orang lain itu 2. Yang pertama, dia mampu untuk menolong. Yang kedua, dia itu hadir. Makanya tidak boleh kita minta tolong kepada orang yang sudah mati. Jadi tidak boleh kita minta tolong kepada orang sudah mati. Begitupun tidak boleh kita minta tolong kepada orang yang tidak punya kemampuan. Gitu ya. Karena mungkin dianggap punya ilmu-ilmu, makanya kemudian datang di situ. Kemudian yang berikut, kenapa penting untuk mempelajari surat An-Nas? Agar kita tahu bagaimana cara bersabar. Sabar itu ada pada 3 tempat. Sabar itu di hati, di lisan, dan pada perbuatan. Allah sebutkan begini. Bagaimana ayat tentang sabar dan sholat, Ustazah? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Baqarah itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar itu harus ada di hati. Dengan sabar tadi, ridho atas ujian Allah itu. Kemudian yang kedua, sabar itu ada di lisan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan dengan ucapan-ucapan keluhan. Dan sabar itu ada juga pada perbuatan. Dengan apa itu? Dengan justru semakin dekat kepada Allah. Ada orang yang diberi ujian, justru dia semakin jauh. Makanya kemudian kata Allah,
Ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, dan setelah itu kamu harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di ayat yang pertama. Surat An-Nas. Bisa diperhatikan Al-Qur'annya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Jadi qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kata qul itu mengandung beberapa makna. Makna yang pertama, pengajaran untuk permintaan. Di dalam surat An-Nas ini kan kita diajarkan untuk bagaimana cara kita meminta. Kan? A'udzu birabbin nas. Jadi kata qul itu yang pertama itu pengajaran permintaan, pengajaran bagaimana cara berdoa. Yang kedua, kata qul itu mengandung makna pernyataan. Contohnya mana? Di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Jadi kata qul itu yang di dalam surat Al-Ikhlas itu berbeda dengan di surat An-Nas. Kalau di surat An-Nas dengan Al-Falaq itu sebagai pengajaran permintaan, adapun di dalam surat Al-Ikhlas itu sebagai bentuk pernyataan. Beda lagi dengan di dalam surat Al-Kafirun. Kalau di dalam surat Al-Kafirun itu kata qul bermakna bantahan. Makanya dia dengan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Jadi katanya sama, tapi maknanya beda tergantung dari konteks ayatnya. Ini indahnya Al-Quran. Satu kata tapi akan berbeda nuansanya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang berikut. Dan ada makna tersirat dari kata qul ini. Makna tersirat dari kata qul ini yang pertama tentang memahami. Jadi kita disuruh untuk memahami sesuatu. Kalau dia berkaitan dengan surat An-Nas, maka kita disuruh untuk memahami apa yang kita minta. Dan kita disuruh untuk memahami kepada siapa kita minta. Ada orang-orang yang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak dipahami doanya. Dan tidak begitu terasa dia minta kepada Allah. Jadi makna kata qul di sini supaya kita itu memahami apa yang kita minta dan kita paham kepada siapa kita minta. Begitu pula kata qul ini mengandung makna kita memahami apa yang kita akan sampaikan. Karena surat An-Nas ini merupakan bagian dari Al-Quran, tentu ada perintah untuk kita sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana saya menyampaikan kepada ibu-ibu terkait dengan surat An-Nas ini. Jadi makna memahami di sini, kita disuruh untuk memahami surat An-Nas ini, setelah itu kita sampaikan kepada orang lain. Tidak akan mungkin bisa seseorang menyampaikan sesuatu yang dia tidak pahami. Contoh begini, gubernur, terima pesan dari presiden. Sudah, pas dia terima pesannya dari presiden, presiden minta untuk disampaikan ke bupati. Saya mau tanya, gubernurnya harus paham dengan apa yang dia disampaikan oleh presiden? Ya harus paham, supaya dia bisa juga untuk menyalurkan itu, menyampaikan itu kepada bupati. Jadi kata qul ini menunjukkan kita atau memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran ini. Dan kemudian yang terakhir dari makna kata qul ini menunjukkan sesuatu yang mendesak. Mungkin ada pertanyaan atau ada peristiwa sehingga harus untuk segera dijawab. Bukankah semua Al-Quran itu harus disampaikan? Tetapi kenapa hanya beberapa surat saja yang pakai kata qul?
Karena dalam beberapa ayat yang menggunakan kata kul itu ada yang memang mendesak untuk disampaikan. Ya, ada yang harus mendesak untuk disampaikan. Sebagaimana tawarannya orang-orang kafir di dalam surat Al-Kafirun, wahai Muhammad, tahun ini kita menyembah Tuhanmu dah. Tahun depan sembah Tuhan kita lah. Maka mendesak, langsung kemudian Allah katakan kul ya ayyuhal kafirun. Jadi makna kata kul di sini. Kemudian yang berikut, kul a'udzu Iya, terima kasih. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Terima kasih. Kenapa disebut dengan Rabbin Nas? Padahal di dalam surat Al-Fatihah bisa dengan Rabbil Alamin. Jadi kenapa disebut dengan Rabbin Nas? Alasan yang pertama, ini menunjukkan kemuliaan manusia. Jadi ini menunjukkan kemuliaan manusia. Tapi kemuliaan manusia ini bersyarat. Bersyaratnya di mana? Apabila manusia itu taat kepada Allah, maka kemuliaan itu akan dia dapatkan. Sebaliknya, apabila ada manusia yang tidak taat kepada Allah, maka sebagaimana di dalam surat Al-A'raf, manusia itu akan sama sebagaimana binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Ini alasan pertama sampai Allah menyebutkan, oh saya sudah lompat ini, mana Rob dulu. Oh ada sebentar, mana Rob. Kemudian kenapa sampai disebut dengan Rabbin Nas? Rabbin Nas yang kedua itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang penuh terhadap manusia. Jadi manusia tidak boleh berlaku semena-mena, tidak boleh berlaku zalim terhadap yang lain. Karena Allah itu dia yang memiliki kekuasaan penuh. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut dengan Rabbin Nas? Alasan yang ketiga, karena manusia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita penggal dulu makna Rabb ini. Rabb ini apa sih maknanya? Jadi Rabb ini maknanya bisa dimaknai dengan pencipta, bisa juga dimaknai dengan pemilik. Pemilik itu dalam bahasa Arab bisa dua maknanya, atau bisa dua secara bahasa. Bisa juga malik. Malik itu bisa juga dimaknai pemilik. Rabb itu selain dia dimaknai pencipta, dia juga bisa dimaknai pemilik. Apa beda antara malik? Kalau di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan. Apa perbedaan antara Malik sama Rabb? Perbedaannya begini. Ibu-ibu punya kebun. Ibu-ibu punya kebun. Tapi ibu-ibu bukan yang merawat kebun itu. Bukan yang menyiramnya, bukan yang memupuk. Tapi ibu pemilik. Jadi kalau kata malik itu pemilik, tapi tidak sampai merawat. Tapi makna Rabb itu, dia selain pemilik, selain pencipta, dia juga yang merawat. Nah, jadi dia juga yang merawat, itu makna Rabb. Dan ada makna tersirat dari Rabb ini. Yang pertama adalah Sayyid. Apa makna Sayyid ini? Dia yang memiliki wewenang penuh terhadap kita sebagai ciptaannya. Dia bisa melakukan apa saja. Kalau wewenang kita kan terbatas, kita tidak boleh semena-mena. Tapi walaupun Allah itu memiliki wewenang penuh, Allah itu tidak akan berlaku zalim kepada ciptaannya.
Seringkali kan Asmaul Husnanya Allah itu di Al-Quran kan, Wallahu azizun hakim. Tahu kenapa sampai digandengkan dengan hakim? Walaupun Allah itu berkuasa, hakim, dia tidak akan semena-mena. Beda dengan manusia. Itu kenapa di Al-Quran selalu Wallahu azizun hakim. Makanya Al-Quran itu disebut mukjizat karena ada alasan. Kenapa Allah taruh Asmaul Husnanya di terakhir seperti ini? Itu harus ada pertanyaan di kita. Kenapa ya? Apa alasannya ya? Karena tidak ada hal yang biasa di situ, pasti ada alasan besarnya. Oke, kemudian yang kedua, makna dari Rob ini adalah murabbi, artinya yang mendidik, yang memelihara. Dari mana kita bisa tahu Allah memelihara kita? Dari nafas kita, ibu-ibu sekalian. Kita tidak pernah dipusingkan dengan mengurus nafas kita. Tarik nafas, hembus nafas. Kalau itu diserahkan ke kita, waktu kita tidur mati. Kalau kita lupa, mati. Sementara kerja di kantor, bernafas dulu, jangan sampai lupa. Tapi tidak pernah kita dipusingkan dengan nafas kita. Tarik kemudian keluar, tarik kemudian keluar. Itulah Allah sebagai Rabb, dialah yang mengurusi kita. Di dalam surat Al-Kahfi, fadarabana ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah itu menidurkan mereka selama berapa lama? 309 tahun. Ibu-ibu tahu makna fadaraba itu apa? Makna fadaraba itu artinya dipukul. Jadi dipukul telinga mereka, adhanihim. Kenapa disebutkan dipukul telinga mereka? Karena di waktu kita tidur bukan hanya mata yang tertutup, tapi juga telinga. Makanya kalau ada orang punya teman di sebelah, tadi itu kita ada pergi ke sana pangana. Karena tidak dapat dengar, orang ngebaribut sekali. Padahal tidak pernah kita tutup telinga kan? Dan tidak ada penutup telinga kita. Paginya kita bilang, tidak tak kaget kita, atau tidak tak kaget saya. Padahal kita tidak menutup telinga. Makanya disebutkan fadarabana. Orang kalau dipukul telinganya, pastikan lama sembuhnya. Makanya kemudian Allah katakan, orang yang di Ashabul Kahfi itu ibarat dipukul telinganya, lama sembuhnya 309 tahun baru mereka bangun. Di surat Al-Kahfi begitu. Makanya sampai fadarabana, dipukul telinga mereka. Kemudian ada yang ketiga, makna Rabb itu adalah mursyid, yang memberi ataupun yang membimbing ke jalan yang benar. Irsyad. Ibu-ibu kesini ini karena Rabb ini. Ibu-ibu datang ke sini untuk belajar, ini karena Rabb. Karena dialah mursyid yang memberikan jalan ke kita, yang menguatkan hati kita, yang menggerakkan diri kita. Mau datang saya ini, saya mau lihat di Ustadz itu, karena biasa di video pun jaga tutup muka, kan begitu kan? Biasa tertawa kalau di bahasa Arab. Ya kita bahasa Arabnya bahasa Arab Al-Quran. Jadi ada metodenya sendiri, bukan bahasa Arab percakapan. Jadi kayak sebagaimana yang tadi itu. Jadi kita belajar bahasa Arabnya, bahasa Arab Al-Quran. Pasti ibu ya? Kelas 4 tadi malam. Kemudian berikut, Mun'im. Mun'im itu Allah yang memberikan, dia itu Rabb yang memberikan karunia ke kita. Jadi Mun'im ini dia yang memberikan karunia ke kita. Dan Allah itu berbeda dengan raja. Misalnya ada budak. Apa perbedaan antara budak dengan raja? Apa perbedaan antara budak dengan pembantu? Kalau budak itu diperjualbelikan. Kalau budak itu diperjualbelikan, sedangkan pembantu itu digaji. Budak tidak digaji, mereka diperjualbelikan. Dan raja tidak punya kewajiban memberikan apapun kepada budaknya. Tapi Allah dengan kemurahannya, dengan sifat rahmannya, dia memberikan segala hal kepada kita.
memberikan kita pekerjaan, memberikan kita pasangan, memberikan kita anak. Ini luar biasa dari Allah, yang dimana Dia itu mun'im, Rob, yang Dia senantiasa memberikan sesuatu kepada kita yang lebih. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Kenapa di dalam Al-Quran tidak dihapus ayat perbudakan? Kan seringkali orang-orang non-muslim itu bilang agama Islam itu agama perbudakan. Apa hikmahnya tidak dihapus ayat-ayat perbudakan? Alasannya adalah justru itu menunjukkan kesempurnaan Islam. Karena begini, apa yang terjadi di Israel, di Palestina dengan Israel hari ini, itu kalau Israel mengumumkan yang mereka tahan itu bukan tawanan tapi budak, maka Muslim pun, Hamas itu memperlakukan tawanannya sebagai budak. Maka kalau diberlakukan sebagai budak, harus ada aturan-aturan perbudakan di dalam Al-Quran. Kalau dihapus ayat perbudakan, menunjukkan Islam bukan agama yang sempurna. Paham ya? Jadi ayat perbudakan di dalam Al-Quran justru itu memperlihatkan kepada kita Islam itu agama yang sempurna, bukan agama perbudakan. Gitu ya. Kalau dihapus ayat perbudakan, lalu mau diatur dengan apa budak-budak ini? Kalau misalnya orang-orang Israel menjadikan tawanan mereka itu sebagai budak, tapi kan sekarang belum dijadikan budak, baru tawanan. Maka para pejuang yang ada di Palestina pun menjadikan tawanannya yang ditahan pun sebagai tawanan. Kemudian yang berikut, makna Rob itu adalah Al-Qayyum. Insya Allah ini waktunya bisa selesai ini. Al-Qayyum ini artinya yang mengurusi. Jadi yang mengurusi kita. Dari pertama kita itu tidak ada sampai kita itu jadi ada. Jadi yang mengurusi kita. Bisa juga yang menghidupkan kita. Dia melekat dengan Al-Hayyu, yang menghidupkan kita. Kalau saya tanya ibu-ibu sekalian, 1 pekan lalu di mana? Pasti ibu-ibu akan bilang 1 pekan lalu saya Ustaz. Oh jangan 1 pekan lalu, pasti di sini atau oh iya. Bisalah saya kasih contoh. 1 pekan lalu di mana? Pasti ibu-ibu akan bilang saya di mall Ustaz. Ada yang bilang saya di mana lagi? Di kantor Ustaz. Yang penting jangan bilang saya di Karawak ya. Itu masih bisa dibayangkan. Tapi bagaimana kalau misalnya saya bilang ibu-ibu tahun 50-an di mana? Maka tidak ada satu orang pun yang bisa membayangkan dia di mana. Karena di saat itu kita belum ada. Dan makna Rob itu dia adalah Al-Qayyum, yang masuk di dalamnya dia adalah yang menciptakan kita. Ini makna Rob. Baik. Makanya kemudian mengakui Allah itu sebagai Tuhan, otomatis kita mengakui diri sebagai hamba. Dan ini yang sangat sulit sekali dilakukan oleh mereka yang tidak beriman. Nanti sebentar, ini urutan ayat ini. Kenapa yang pertama Rabbin Nas? Kenapa yang kedua Malikin Nas? Kenapa yang ketiga Ilahin Nas? Kenapa bukan yang pertama Ilahin Nas lah? Atau kenapa yang pertama bukan Malikin Nas lah? Itu kan jadi pertanyaan juga. Kenapa ya? Yang pertama bukan Malikin Nas, tapi Rabbin Nas. Itu juga harus kita tanya, karena Al-Quran ini pasti punya alasan dengan urutannya juga. Kemudian yang berikut kedua, ayat kedua, apa ayat kedua? Malikin Nas. Malikin Nas itu artinya rajanya manusia. Malikul Mulk, raja di atas raja. Dia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Apa perbedaan antara Malik dengan Rob? Kalau Rob itu pemilik, makna secara umum pemilik ya, tapi juga bisa dimaknai ada pencipta di dalam makna itu. Pokoknya ada makna tersirat. Oke, kalau Rob itu artinya pemilik, oke. Kalau Malik itu artinya penguasa. Yang punya tanah ini, pemilik tanah ini, tapi bukan penguasa di wilayah sini. Oke.
Dan yang punya atau yang menguasai wilayah ini, Pak Wali Kota, bukan pemilik tanah ini. Allah, Dia pemilik kita dan Dia merupakan penguasa kita. Gitu. Jadi Dia merupakan penguasa kita. Ini Malikin Nas. Kemudian yang berikut ayat yang ketiga, Ilahin Nas. Kata ilah ini, ini saya tulis di sini 3 lapis perlindungan Allah. Jadi 3 lapis perlindungan itu nanti belakangan saya akan jelaskan. Ilah itu bukan dimaknai hanya disembah saja, tapi ilah itu juga dimaknai dengan ditaati. Kalau hanya sekedar dimaknai dengan disembah, maka jangan heran ada orang yang rajin sholat 5 waktu tapi juga rajin bikin dosa. Karena dia hanya sekedar menyembah Allah tapi tidak menaati Allah. Makanya makna ilah itu ada 2. Dia menyembah Allah dan dia menaati Allah. Jadi di luar dari pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhah, setelah sholat asar tadi, dia tetap taat kepada Allah dengan perintah-perintah yang lain, dan dia tetap taat kepada Allah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi makna ilah itu ada 2. Yang pertama adalah sembah, yang kedua adalah ditaati. Kemudian yang berikut, ada makhluk yang lebih buruk, urutan kedua lebih buruk daripada iblis, dan dia adalah Fir'aun. Fir'aun ini mengaku memiliki 3 nama dan sifat Allah ini. Dia mengaku memiliki nama Rob. Di dalam surat An-Naziat, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan juga dia mengatakan dirinya itu raja. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahtil afala tubsirun. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Jadi dia mengaku sebagai malik, sebagai raja. Dan yang ketiga, Fir'aun itu mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai ilah yang harus ditaati. Di mana dia berfirman, wa qala fir'auna ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan Fir'aun berkata, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui bahwa Tuhan bagimu selain aku. Jadi makhluk paling buruk setelah iblis itu adalah Fir'aun, karena dia mengaku memiliki sifat Rabb, Malik, dan Ilah ini. Sekarang kita kembali lagi pada 3 yang tadi, ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga. Kenapa urutannya yang pertama Rabb, yang kedua itu Malik, yang ketiga itu Ilah? Kalau misalnya kita bekerja di satu perusahaan atau di satu tempat kerja, lalu setelah kita bekerja itu datang ini orang berserta dengan teman kita atau misalnya manajer kita, lalu dia sampaikan ke kita, ini dia yang selama ini menggaji kamu, yang selama ini menggaji kamu, ini dia orangnya. Dan selain dia menggaji kamu, dia ini pemilik toko ini. Maka kamu harus taat ke dia. Itu alasan kenapa Allah pertama kali memperkenalkan namanya kepada Nabi Muhammad dengan Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pakai kata Rabb. Karena apa? Untuk menyadarkan, wahai Muhammad, ini yang menciptakanmu. Kan tidak mungkin kalau misalnya ada orang bilang, tiba-tiba datang, harus taat ke dia. Terangkan tanya, emang siapa dia? Kan harus diberi alasan dulu. Ini orang yang menggaji kamu selama ini. Setelah itu, dia yang menguasai kamu selama ini, dia yang punya ini. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, ini urutannya. Jadi qul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah memperkenalkan ke kita dengan apa?
Dia datang ke kita lalu kemudian mengatakan, aku ini yang menciptakanmu, yang memilikimu. Setelah Allah kenalkan dirinya dengan dia Rabb, Allah katakan, aku ini penguasamu. Setelah dia katakan bahwa dia penguasa, disuruh perintah, ilah, maka taati dan sembah aku. Ini urutannya. Makanya kenapa dia Rabb yang pertama, kemudian yang kedua itu dia Malik, yang ketiga dia itu ilah. Sudah tahu alasannya? Enak kan? Makanya kemarin Ibu Ulfa bilang, Ustaz, surat An-Nas sudah selesai. InsyaAllah ini Ibu, kita akan mencoba menikmati ayat ini, kita akan mencoba menikmati surat ini, karena ada hal yang sangat indah dari surat ini. Baik, kita diajarkan di sini tentang doa. Oke, tentang doa. Kenapa seringkali kita kecewa saat kita berdoa? Kenapa? Karena kita memposisikan diri kita sebagai pimpinan yang menyuruh bawahan. Orang kalau misalnya dia menyuruh bawahannya dan bawahannya itu tidak patuh, pasti pimpinannya marah. Dan itu yang kita buat ke Allah. Kita seakan-akan membuat Allah itu bawahan kita. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita harus menempatkan diri kita sebagai budak dan Allah itu adalah Tuhan. Bagaimana cara budak datang kepada Tuhan? Sambil merunduk, makanya dengan ruku dan sujud. Setelah itu, wahai Tuhan, saya minta ini, saya minta ini. Kalau Tuhan bilang, menurut aku tidak baik bagimu itu, aku pilih yang lain. Apa yang akan budak lakukan? Baik, itu menurutmu yang paling baik dan aku akan taati. Begitu kan film-film di kolonial kerajaan? Harusnya kita dalam berdoa itu menempatkan diri kita sebagai budak, bukan sebagai Tuhan. Dan ini kesalahan bagi kita, makanya kenapa banyak kita kecewa dalam berdoa. Sudah paham kan? Seperti itu. Ini di sini kita diajarkan bagaimana kita berdoa, menempatkan Allah itu sebagai Rabb kita, pencipta kita. Setelah itu kita harus sadar dia itu penguasa kita. Dan setelah itu kita harus sadar dia itu yang kita sembah, baru kita minta. Paham ini? Oke, berikut ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Kenapa Allah menggunakan kata An-Nas dulu? Dari pertama Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa Allah gandeng kata An-Nas? Jadi An-Nas itu maknanya adalah lupa. Kata An-Nas itu dari kata nasia yang bermakna adalah lupa. Kita ini manusia seringkali lupa, sebagaimana nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Nabi Adam, bukan kera ya. Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu lupa? Dia lupa dari peringatan Allah kepada dia untuk tidak mendekati pohon. Oke, dia lupa dari situ. Maka tahu tidak, sebagaimana Nabi Adam, ketika kita lupa dari Allah, maka akan sangat mudah sekali setan itu masuk ke dalam hati kita atau mempengaruhi kita. Dia akan sangat mudah sekali. Itu kenapa dosanya iblis dia sombong, sedangkan dosanya Nabi Adam di atas langit adalah lupa. Dosanya Nabi Adam itu pertama itu lupa. Jadi dia lupa dari mengingat Allah, dia lupa dari mengingat perintah-perintah Allah. Makanya harus bagaimana cara kita terhindar dari lupa, Ustaz? Harus senantiasa memperbanyak untuk mendekat kepada Allah. Caranya cari majelis seperti ini, mau online mau offline datangi. Karena dengan itu cara kita supaya bisa ingat kepada Allah. Dan iman kita ini naik turun ibu sekalian, naik turun. Bukan ada yang di sini naik turun. Nah, kan? Jadi iman kita itu naik turun ya, naik turun. Itu ibarat HP. Ibarat HP ini, iman kita ibarat HP. Kalau dia 70%, butuh berapa lama untuk mau charge? Singkat kan? Kalau dia 40%, lebih lama dari 70? Pasti lebih lama.
Kalau 10% lebih lama dari 70? Iya. Kalau ada orang yang buka HP sudah mati, dia paksa hidup lagi, apa yang terjadi? 0 baru mati tiba-tiba. Pas dia mau charge, lama dia mau hidup. Ya kan? Makanya kenapa orang yang sudah lama sekali dia tidak hadir di majelis ilmu, itu butuh ekstra untuk dia diberi peringatan. Paham ini? Jadi kalau orang ini misalnya tidak hadir di majelis ilmu, offline mau online kah, dalam 5 hari masih gampang mau kasih ingat. Tapi kalau kita ini sudah tidak pernah lagi mendatangi majelis ilmu 3 bulan, pengurus MTM ini pasti punya pengalaman. Pengurus yang sudah tidak hadir selama 3 bulan itu lebih sulit untuk diberi peringatan daripada yang 3 hari tidak hadir. Yang sudah 1 tahun tidak hadir itu lebih sulit daripada yang 5 bulan. Apalagi yang sudah tidak pernah hadir bertahun-tahun, sulit sekali untuk diberi nasihat. Ibaratnya itu HP tadi, mau charge yang 0%, nanti mau kasih ingat-ingat terus. Dan tahu tidak bagaimana cara Allah menyadarkan kita dari perbuatan dosa. Sampai panjang lebar ini waktu tinggal 5:30 ya. Oke, saya mau persingkat dulu. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Khannas itu artinya, kalau khannas itu artinya adalah sesuatu yang buruk. Jadi sesuatu yang sangat buruk, min syarri. Bahkan dia saking buruknya, dia merupakan sesuatu yang sangat kita tidak suka. Itu syarri itu. Sedangkan waswas itu artinya bisikan. Di dalam surat Toha juga itu ada yang dimaknai dengan bisikan. Namanya itu hamasa. Di dalam surat Toha ayat yang ke 108 itu di dalam surat Toha. Saya lihat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamasa. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Apa perbedaan hamasa dengan waswas? Perbedaannya adalah kalau waswas itu bisikan buruk, kalau hamasa dia bisikan baik dan bisikan buruk. Itu bedanya. Pokoknya kalau waswas itu dia bisikan buruk. Dan di sini disebut dengan waswas, bukan cuma was, tapi waswas, menunjukkan dia kontinu, terus menerus dan keras. Makanya setan itu dia membisikkan terus menerus kepada siapa? Kepada manusia. Nanti sebentar contohnya, insya Allah. Dan pakai alif lam di sini. Min syarril, ada alif lamnya, al waswas. Artinya apa? Dia tertuju kepada pelakunya, bukan kepada bisikannya. Jadi tertuju kepada pelakunya. Siapa pelaku waswas ini? Adalah syaitan. Ingat, pelaku itu lebih buruk dari perbuatan. Kalau perbuatan sekali dia melakukan, perbuatannya selesai. Tapi kalau pelakunya itu akan melakukannya berulang-ulang. Makanya dia penggunaannya pakai kata al-waswas, dan itu tertuju kepada syaitan. Artinya syaitan ini profesi patennya, pekerjaannya tiap hari itu memberikan waswas yang buruk kepada manusia. Oke. Kemudian yang berikut, alladzi yuwaswisu fi tadi al-khannas. Masih tadi min syarril waswasil khannas. Ada di dalam surat At-Takwir, fala uqsimu bil khannas, dan demi bintang-bintang yang tenggelam, timbul tenggelam. Kenapa pakai al-khannas? Karena setan ini pekerjaannya itu timbul tenggelam. Hari ini dia bisiki ini, besok dia bisiki yang lain. Kalau kita ingat Allah dia tidak datang, kalau kita lalai dari mengingat Allah dia datang. Pokoknya dia datang, timbul, datang, timbul, datang, timbul. Itu mana al-khannas. Jadi dia sering datang, bisikan-bisikan syaitan itu. Ini yang kita minta kepada Allah supaya Allah jauhi kita dari syaitan ini.
Oke. Kemudian yang berikut, syaitan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana dia membisikkan ke dalam dada manusia. Slide-nya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa tidak disebut dengan alladzi yuwaswisu fi qulubin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia, tapi justru disebut dengan yang membisikkan ke dalam dada manusia? Karena begini, ibarat rumah itu bagian depannya pasti ada taman, ya kan? Ada taman kan? Bagian dalam rumah itu adalah hati. Bagian taman itu adalah sudur. Sudah bisa dipahami ya? Bagian taman itu adalah sudur, bagian hati itu adalah kulub. Sudur itu tunggu. Sudur itu taman, hati itu bagian dalam rumah. Syaitan itu cuman di taman. Syaitan itu cuman di taman. Makanya dia sering datang. Masa dia ada naik jabatannya nanti tidak? Masa dia boleh nanti tidak boleh? Masa dia pilih ini nanti tidak boleh? Pokoknya ada bisikan begitu. Sampai kita itu senang dengan musibah orang lain. Itu ada di hati kita. Tinggal bagaimana cara kita melawan. Jadi syaitan itu datang di sudur. Dia rasa ke sana itu. Jadi dia bermain di dada kita. Kapan dia bisa menguasai hati kita? Apabila kita membuka pintu dari hati kita. Ketika kita membuka pintu kita, maka mulailah dia menguasai kita, dan di situ kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Percecokan antara suami istri, pasti ada di bisikan istri, buang, lempar pintu, buang piring, buang, dan seterusnya, pasti ada itu. Ketika dimasukkan ke dalam hati, tak lempar itu piring, tak lempar itu pintu, bilang cerai kemari saja kita. Itu yang terjadi karena sudah dikasih masuk di dalam hati. Setiap mau baku marah begitu ibu, syaitan itu datang kemari, dia cuma di muka pintu. Halah, masa nggak dibikin begini? Halah, begini. Itu yang terjadi. Oke? Dan setiap orang punya bisikan ini untuk melakukan perbuatan dosa. Punya peluang di kantor bikin dosa, pasti ada bisikannya. Tinggal mau kasih masuk itu di dalam hati atau tetap di luar. Orang yang bikin dosa lain, dosa apapun itu, siapapun dia mau kena ini. Bahkan ustadz pun, ustadz itu jago, hebat, pintar. Itu bisikan. Kalau dia kasih masuk di hati, bahaya. Paham? Jadi seperti itu. Makanya sampai disebut dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Kemudian ketika syaitan itu sudah berhasil masuk ke dalam hati kita, maka dia itu akan bermain di dalam rumah. Syaitan ibarat orang yang masuk ke dalam rumah, dia pakai sendal tapi bapece. Oke, dia pakai sandal tapi bapece. Semakin lama, maka rumah itu akan semakin kotor. Oke, semakin lama maka rumah itu akan semakin kotor. Adapun kalau misalnya segera dia dikeluarkan, maka tidak begitu kotor. Apa perbedaannya? Tentu kalau misalnya dia itu sedikit kotornya, gampang mau kasih bersih, ya kan? Tapi kalau dia itu sudah melekat sekali di dalam itu, sebanyak sekali kotoran, susah sekali mau kasih bersih, ya kan? Makanya kenapa ada orang yang ketagihan dengan bikin dosa. Ketagihan, mohon maaf kalau bapak-bapak ketagihan merokok, dinasihati susah sekali. Karena ibarat tadi kotor sekali hatinya dengan maksiat itu. Kemudian yang kedua, obat-obatan terlarang. Ada yang berzina, susah sekali dinasehati, susah sekali dia berubah, karena memang hatinya so kotor sekali. Syaitan so bermain lebih banyak di dalam. Mohon maaf, saya kasih contoh lagi ini. Riba di dalam so kotor sekali, susah sekali dia keluar. Pak, ibu boleh balik pak,
ya kan? Susah sekali dia. Wah, jadi susah sekali dia untuk keluar. Makanya kenapa orang kalau sudah dikuasai hati itu oleh setan, sudah kotor sekali itu hati, dia butuh perjuangan keras. Ada orang yang sampai harus masuk ke penjara. Ada orang yang sampai harus bangkrut. Ada orang yang sampai harus sakit. Itu ibarat orang yang membersihkan hatinya yang sudah sangat kotor. Baik, dan inilah yang kemudian kita minta kepada Allah, supaya Allah itu menjaga kita dari bisikan itu, dan pembisik itu, setan itu tidak masuk ke dalam hati kita, karena bisa bahaya kalau masuk. Bahaya sekali, sebagaimana yang saya bilang. Kemudian yang berikut, alladzi minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Pembisik itu dia ada dua golongan. Pertama, dia dari golongan jin. Yang kedua, dia dari golongan manusia. Jadi setan itu kata sifat ibu. Setan itu bukan makhluk. Jadi sifat. Ada orang yang dia suruh orang lain untuk tidak taat, maka dia setan. Contoh begini, ada istrinya mau pakai jilbab, DP suami bilang tidak usah pakai jilbab, mau pergi di mall torang, maka DP suami jadi setan itu kata sifat. Makanya kemudian Allah katakan minal jinnati wan nas. Setan bisa berasal dari jin dan bisa juga berasal dari manusia. Dan makna setan itu adalah makna di mana makhluk yang sifat yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi tentu manusia ini dia berasal dari, bisikannya juga berasal dari jin. Baru saya sebutkan di sini tidak permanen. Tidak permanen. Sifat setan itu bisa masuk kepada siapa saja. Datang dan pergi kepada orang punya diri ini. Makanya diputus dengan istighfar itu. Oke, kemudian kenapa disebut dengan jin dulu? Kenapa tidak disebut minan nasi wal jinn? Nah, jadi minan nasi wal jinna. Iya, minan nasi wal jinnati. Kenapa tidak disebut manusia dulu? Karena yang paling hebat di antara manusia dengan jin dalam hal membisik itu adalah jin. Tambah lagi jin ini dialah yang membisikkan kepada manusia. Masya Allah, ini kita belajar surat An-Nas selesai. Jadi, oh tidak ibu, kenapa penting surat ini? Untuk menenangkan diri-diri ibu-ibu yang ada di rumah kalau baku-bakalaya dengan tiba tua. Langsung, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya kan? Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jangan juga bilang ada setan di sini. Semua lebih tambah besar masalahnya ini. Oke, mungkin demikian. Ini terkait dengan surat An-Nas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tambahan sedikit. Di dalam kepengurusan MTM, setan juga itu sering masuk. Di dalam pengurusan MTM itu setan itu masuk. Pokoknya cuman karena masalah di WA di kantor juga begitu. Cuman karena apa? Kayak dia ini begini, itu setan itu masuk. Kalau misalnya yang senior dia bilang, dia ini tuh dia menghargai saya ini yang lebih senior di sini. Yang masih baru bilang, seperti tidak ada penghormatan dia ini, tidak ada penghargaan. Saya ini baru gabung. Jadi setan itu senantiasa, makanya disebut dengan al-waswas. Dia datang di mana saja, dia hinggap di komunitas apa saja, dan dia menghampiri di setiap aktivitas kita. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz.
penyampaian. Demikianlah Ummahat Sholihat materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Sekiranya ada pertanyaan dipersilakan. Mengingat waktu mungkin kami batasi hanya 2 saja, ya. Satu lagi ada? Ya 2 saja ya, karena waktu sudah menunjukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, luar biasa ini setan kalau menggoda manusia Ustadz ya. Nah kalau misalnya kita sudah sudah terpuruk gitu dengan bisikan setan Ustadz, apakah ada kemungkinan Allah akan mengampuni kita apabila kita bertobat? Maksudnya perbuatan itu sudah sangat luar biasa Ustaz. Bukan cuma hablum minallah, tapi dengan hablum minannas juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menerangkan mengenai bisikan setan yang berbisik di dada manusia. Apakah hanya setan yang berbisik di dada manusia? Apa tidak ada bisikan malaikat misalnya yang memberi petunjuk atau jalan lebih baik atau jalan kebaikan? Terima kasih Ustadz. Tafadholi Ustaz. Ya, yang pertama, dosa apapun yang kita lakukan itu akan diampuni. Dosa apapun itu, selama kita itu masih hidup. Jadi selama kita masih hidup, kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita, semua dosa kita. Kemudian yang berikut, ini ada satu ibarat lagi ini, bagus ini. Jadi saat itu dosa itu ada tiga tingkatan peringatan. Ketika kita melakukan dosa, pertama peringatan itu berasal dari diri kita. Pokoknya di dalam hati itu sudah berkecamuk sesuatu yang memang di luar atau yang bertentangan dengan fitrah kita. Pasti ada di dalam hati itu dosa ini. Tapi kalau dia lakukan terus, itu akan naik lagi. Yang tadinya dosa itu hanya dia yang tahu, maka mulai orang lain tahu. Ketika mulai orang lain tahu, maka yang memberikan peringatan sudah orang lain. Tadi yang hanya memberikan peringatan diri kita, fitrah kita, sudah dengan tingkatan kedua yang memberikan peringatan kepada kita adalah orang lain. Artinya orang lain sudah tahu apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga, kalau tetap tidak mau bertobat, ada orang yang akan disadarkan dengan keadaan jatuh sakit, jatuh sakit, jatuh bangkrut, di penjara dan lain-lain. Itu tingkatan sampai ke tingkatan ketiga. Kalau memang dia tidak mau sadar, itu ibarat sebagaimana tali yang diikatkan. Mohon maaf saya kasih contoh yang agak bodoh gini. Anjing itu dia lari terus, pokoknya ada talinya nih panjang. Anjing itu lari terus, dia lari 10 meter dari tuannya, dia merasa bahwa tuannya itu tidak memperhatikan dia. Dia lari terus lagi sampai 20 meter, dia merasa ternyata tuannya tidak memperhatikan dia. Dia lari terus sampai dia tidak menyadari bahwa sampai dia lupa di lehernya itu ada tali. Oke, dia kira tuannya tidak melihat dia. Dengan itu dia mencari kesempatan, sudah mulai lari. Apa akibatnya ketika tali ini habis? Apa akibatnya? Tercekikkan, mati. Yang keempat, baru ada orang yang disadarkan dengan kematian dirinya. Dan itu yang tingkatan keempat. Makanya kalau sudah memang sadar ini dosa, segera bertobat.
Kemudian yang kedua, bisikan itu ada bisikan baik. Kalau bisikan baik dari Allah melalui para malaikat. Wallahu a'lam juga dari hal-hal gaib yang lain. Dan saya juga ingin menyampaikan, tadi sudah disampaikan sama Ibu Ulfa, terima kasih. Saya memang membina Tadabbur Al-Quran Gorontalo, ada YouTube-nya alhamdulillah, ada Facebook-nya juga. Di situ aktivitas online untuk tadabbur. Kemudian untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran, sebagaimana tadi kata kul dan seterusnya, itu ada metodenya. Itu juga ada kelasnya. Dan saya bikin metode yang baru ini. Insya Allah akan rilis modul. Ini surat An-Nas. Ibu-ibu bisa baca nanti. Ini nanti hubungi admin saya di Tadabbur Al-Quran Gorontalo untuk ibu-ibu bisa dapatkan ini. Nanti tanya sama admin saya. Ada PDF-nya, ada fisiknya begini. Bagusnya PDF. Supaya apa? Supaya pas baca surat An-Nas, baca juga itu. Supaya terasa. Tambah nanti penjelasan. Kalau misalnya ada kesempatan di mana saya bilang saya mau rilis atau mau membahas tentang yang saya rilis dari modul, saya bahas di situ. Insyaallah seperti itu. Gitu. Baik. Baik, jemaah Taman yang kami hormati, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Untuk itu kepada kedua penanya tadi kami mohon untuk belum kembali karena